Oke teman-teman, ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia ya. Kita ngobrol tentang Proliga khususnya untuk bursa transfer karena ini kan semakin seru, semakin banyak pemain yang dandil atau sudah resmi untuk bergabung dengan sebuah tim di Proliga 2026 nanti. Kita akan ngomongin Jakarta Living Mandiri, kemudian Medan Falcon, kemudian juga di sektor putra mengenai isu tentang Surabaya Samator dan juga Jakarta Lavani serta tim lain. Kita mulai dari Jakarta Lavani dulu lah ya. Teman-teman sudah tahu bahwa Arimbi Sivana, si anak ajaib itu akhirnya resmi bergabung dari O2C menuju Jakarta Living Mandiri. Masuknya Arimbi sendiri itu akan memperkuat sektor dari opposite hitter dari Jakarta Living Mandiri. Tapi pertanyaannya menjadi gini, apakah Arimbi besok akan mendapatkan kesempatan atau akan menjadi pemain inti di posisi opposite hitter di Jakarta Living Mandiri? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi para fans voli Indonesia, bagi para volley-mania, khususnya bagi para penggemar Jakarta Living Mandiri. Harus diakui bahwa ikatan antara Arimbi dengan pelatih Jakarta Living Mandiri, Mas Octavian atau Mas O, itu kan memang cukup kuat karena kita ketahui bahwa Mas O itu kan pelatih di O2C di Livoli Divisi Utama 2025 kemarin. Selain itu juga masuknya Arimbi itu semakin memperkuat atau mengentalkan nuansa O2C yang ada di Jakarta Living Mandiri, karena sebelumnya itu kan Jakarta Living Mandiri itu sudah mendatangkan beberapa pemain O2C. Yang pertama adalah Mira Suci di posisi middle blocker, kemudian juga ada Naisa Pratama dan juga pemain lain yang didatangkan oleh Jakarta Living Mandiri itu adalah Sally Nur Faiza. Nah, bergabungnya Arimbi itu semakin menegaskan bahwa komposisi dari Jakarta Living Mandiri besok itu adalah perpaduan antara pemain senior dengan pemain junior. Karena apa? Kita ketahui bahwa Jakarta Living Mandiri sendiri itu kan tidak hanya mendatangkan Arimbi sebagai pemain junior, tapi juga mendatangkan Cilemita. Sedangkan untuk pemain yang senior yang didatangkan oleh Jakarta Living Mandiri itu kan salah satunya adalah Yula Yuliana, kemudian juga Jakarta Living Mandiri itu mendatangkan Dian Pratiwi. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah nanti Arimbi itu akan menjadi pemain inti? Ya, menurut saya pribadi belum akan menjadi pemain inti karena dirinya itu kan minimal harus bersaing dengan Celomita untuk mendapatkan satu tempat di posisi opposite hitter. Belum lagi nanti kalau dengan datangnya pemain asing, biasanya pemain asing itu kan akan berposisi sebagai hitter, entah outside hitter atau entah opposite hitter. Nah, dengan nanti bergabungnya pemain asing, ya mungkin persaingan pasti akan sangat ketat dan mungkin untuk musim baru nanti Arimbi itu tidak menjadi pilihan utama, tapi Arimbi itu kemungkinan besar bisa untuk terus dimainkan sehingga jam terbangnya itu bertambah, kemudian skillnya itu juga naik, kedewasaannya di tengah lapangan itu juga semakin baik lagi. Selain itu juga kematangannya itu akan terasah di tengah lapangan di Proliga 2026 nanti. Yang pasti kita nantikan bagaimana nanti sepak terjang Arimbi karena ini kan potensial banget untuk masa depan voli Indonesia. Nah, kita bergeser ke Medan Falcon. Ini sudah ada dandil terbaru dari Medan Falcon mengenai pemain asing yang akan diterjunkan di Proliga 2026 nanti. Jadi, manajemen Medan Falcon itu resmi mendatangkan pemain timnas Filipina, Del Palomata, untuk memperkuat tim di Proliga 2026 nanti. Kita volley-mania, fans volley Indonesia pasti sudah familiar dengan nama Del Palomata karena dirinya itu kan merupakan pemain inti di timnas Filipina, kemudian juga pernah menjadi best middle blocker di EVC Nation Cup untuk sektor cewek atau perempuan atau wanita di 2025 ini. Perekrutan dari Del Palomata sendiri ini memang cukup unik karena sekali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa biasanya tim itu kan mendatangkan pemain asing itu kan di posisi hitter, entah opposite hitter atau entah outside hitter. Nah, Del Palomata sendiri itu kan berposisi sebagai middle blocker. Ini cukup jarang terjadi meskipun ya memang setiap tim itu kan memiliki kewenangan tersendiri untuk menyusun skuad, tapi kalau kita bicara lazimnya atau dari track record dari klub-klub yang mendatangkan pemain asing, ya sekali lagi biasanya kan posisinya itu adalah hitter untuk mendapatkan poin karena hitter asing yang didatangkan itu kan pasti kemampuannya oke. Terus kemudian juga tingginya itu juga lebih tinggi dari para pemain lokal sehingga bisa menjadi mesin poin bagi sebuah tim yang mengontrak pemain asing. Tapi bukan berarti bahwa Del Palomata besok tidak bisa menjadi mesin poin karena kita ketahui bahwa untuk posisi middle blocker sendiri itu kan poin bisa didapatkan dari dua elemen tuh, dari
blok, kemudian juga dari serangan. Nah, dengan statusnya sebagai best middle blocker atau middle blocker terbaik di EVC Nation Cup, ya kemungkinan Del Palomata bisa untuk menjadi mesin poin juga bagi Medan Falcon. Apalagi tingginya ini kan sangat mendukung. Del Palomata itu kan tingginya 190 cm, sehingga dengan tinggi seperti itu ya kemungkinan dirinya itu cukup sulit untuk ditembus lah. Apalagi pengalamannya kan juga ya sangat panjang lah ya. Dan bergabungnya Del Palomata itu juga menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Proliga ada pemain dari timnas Filipina yang akhirnya bermain di Proliga. Sebelum-sebelumnya itu kan tidak pernah ada pemain Filipina yang bermain di Proliga. Nah, selain itu bergabungnya Del Palomata itu juga membuat komposisi pemain asing dari Medan Falcon itu akhirnya komplit karena sebelumnya Medan Falcon itu kan sudah mendatangkan Viti Nguyen yang merupakan pemain timnas Vietnam. Nah, untuk bergabungnya Viti Nguyen sendiri itu kan memang lazim lah ya, karena dirinya itu kan posisinya adalah outside hitter. Itu artinya kita nanti akan menantikan bagaimana perpaduan antara dua pemain asing ini yang ya cukup tidak lazim, karena satu berposisi sebagai middle blocker, kemudian satunya lagi itu berposisi sebagai outside hitter. Selain itu juga masih ada rumor-rumor lain yang berkaitan dengan Medan Falcon. Salah satunya yang paling ramai dibicarakan itu adalah Maya Kurnia Indri yang konon katanya akan bergabung atau akan membela Medan Falcon di Proliga 2026 nanti. Apapun itu, sekali lagi untuk sektor putri memang bursa transfer atau transfer window-nya itu kan memang sangat seru untuk diikuti karena sudah ada banyak pemain yang dandil. Perpindahan pemain lokalnya itu kan juga sangat seru. Ada pemain yang tiba-tiba saja berpindah dari klub A ke klub B, begitu juga ada pemain yang tidak disangka-sangka ternyata meninggalkan klub yang sempat dibelanya kemudian pindah ke klub lainnya. Ya, semoga nanti pemain asing yang datang itu kan juga grade A sehingga mereka bisa menularkan ilmunya untuk para pemain lokal, khususnya untuk para pemain junior yang ada di Proliga. Nah, kita bergeser ke sektor putra. Tidak terlalu seru untuk sektor putra karena transfer window atau bursa transfer sampai saat ini itu kan memang adem ayem tuh, beda dengan sektor putri. Untuk sektor putra sendiri itu kan sampai saat ini memang ya terkesan jalan di tempat mengenai perekrutan pemain. Tapi ini ada postingan yang sangat menarik dari Aspagensi. Kita ketahui bahwa Aspagensi ini kan merupakan salah satu agensi pemain voli yang sering mendatangkan pemain dan juga pelatih untuk klub-klub di Proliga. Nah, beberapa hari kemarin itu Aspagensi itu memposting tentang pemain asal Kuba, yaitu Liosbel Mendes yang berposisi sebagai opposite hitter. Ini tingginya 190 cm dan naga-naganya atau isyarat atau kodenya dirinya itu akan membela tim di Proliga 2026 nanti. Kalau kita bicara tentang Aspagensi, ya mereka itu kan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Surabaya Samator kemudian Jakarta Lavani. Kalau untuk Surabaya Samator, di musim kemarin itu kan baik pelatih itu ke Rodolfo Luis Sanchez, kemudian setternya Livan Tabuada dan juga outside hitternya Yesel Punales itu kan semuanya itu dibawa oleh Aspagensi untuk bergabung dengan Surabaya Samator. Tapi dari tiga pelatih kemudian setter kemudian outside hitter ya kita ketahui bahwa tidak semuanya itu kan menunjukkan performa yang oke. Yesel Punales itu kan di seri pertama itu tidak oke, sehingga seri kedua dirinya itu kan dicoret. Kemudian untuk Livan Tabuada ya dipertahankan. Kemudian untuk Rodolfo Luis Sanchez sebagai pelatih itu juga dipertahankan. Nah, sudah ada banyak volley-mania, beberapa lah ya, volley-mania yang menduga bahwa Liosbel Mendes itu besok akan bermain di Surabaya Samator. Tapi ini juga cukup sulit karena apa? Posisinya itu kan opposite hitter tuh. Sedangkan Surabaya Samator itu kan sejak musim kemarin itu sudah mengandalkan Rama Faza Fauzan. Nah, penampilan dari Rama sendiri itu kan tidak mengecewakan, bahkan sangat baik untuk pemain dengan usia yang masih cukup muda seperti Rama Faza Fauzan. Dirinya itu kan sempat menjadi top skor dan dengan track record seperti itu, kemungkinan besar Rama itu kan tidak akan tergeser. Posisi opposite hitter itu kan tetap akan dipegang oleh Rama. Nah, itu artinya ya peluang dari Liosbel Mendes untuk membela Surabaya Samator itu cukup kecil. Selain itu juga Aspagensi itu kan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Jakarta Lavani.
mantan pelatih Jakarta Lavanila ya, Coach Vives itu kan juga didatangkan oleh Aspagensi. Kemudian juga Renan Buyati itu kan juga didatangkan oleh Aspagensi untuk bergabung dengan Jakarta Lavani. Tapi posisinya sebagai opposite hitter itu kan juga cukup bentrok tuh, karena kemungkinan besar ini mungkin lah ya, Renan Buyati itu akan dipertahankan oleh Jakarta Lavani meskipun sampai saat ini itu kan belum ada keputusan resmi. Nah, kita tahu bahwa Renan Buyati itu kan penampilannya gacor banget tuh, menjadi mesin poin, menjadi pendulang poin yang sangat banyak, menjadi pemain yang bisa untuk menggedor pertahanan lawan. Nah, ini juga cukup sulit, sehingga kemungkinan besar mungkin lah ya, prediksi saya, Liesbel Mendes itu tidak bermain di Surabaya Semator ataupun Jakarta Lavani. Rumor lain menyebutkan bahwa Liesbel Mendes itu akan bergabung dengan Sumut Falcon Tirta Bagasasi. Nah, ini cukup menarik karena kita ketahui bahwa Sumut Falcon itu kan sampai saat ini kan belum memiliki pemain asing tuh. Nah, rumornya itu kan kalau dari forum-forum yang saya baca itu ada kemungkinan Liesbel Mendes akan direkrut oleh Tirta Bagasasi untuk Proliga 2026 nanti. Tapi memang kita Volley-mania itu kan harus tetap menunggu tuh pengumuman resminya, karena selama ini kan ya kita hanya bisa menikmati rumor-rumor yang beredar mengenai isu pemain bergabung ke klub A, klub B, klub C, baik di sektor putra ataupun sektor putri. Kalau bergabung dengan Tirta Bagasasi ya kemungkinan biasanya lah ya pemain asing itu akan menjadi pemain inti. Itu artinya ya nanti Tirta Bagasasi itu akan mendatangkan satu pemain asing lain yang kemungkinan besar lah ya posisinya itu kan outside hitter kalau nanti Liesbel Mendes itu benar-benar bergabung. Dengan tinggi 190 cm memang ideal, tapi kalau dari track recordnya itu kan memang menurut saya pribadi lah ya tidak terlalu oke, tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan beberapa pemain lain yang berlaga di Proliga. Misal dengan Renan Buyati ya menurut saya pribadi kalah jauh. Begitu juga dengan pemain lokal dari Tirta Bagasasi, kita kan masih menunggu tuh apakah ada kejutan, apakah misalnya paketan TNI AU itu akan bergabung dengan Tirta Bagasasi, apakah Fahri Septian itu juga akan meninggalkan Jakarta Lavani untuk bergabung dengan Tirta Bagasasi atau enggak, ya kita masih menunggu. Tapi yang pasti semakin banyak rumor atau semakin banyak kepastian yang sudah dan deal atau sudah resmi ya akan semakin menyenangkan bagi kita sambil kita nunggu Proliga 2026 nanti. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan Proliga berjalan baik, Livoli juga penyelenggaranya semakin oke dari PPVSI. Oh ya, jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia, baik putra Rifanur Mulki dan kawan-kawan ataupun sektor putri Megawati Yangisti Pertiwi dan kawan-kawan bisa untuk berprestasi, syukur-syukur juara SEA Games 2025. Oke, terima kasih teman-teman semua.